Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa berkumpul pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap semangat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naila Sahya Sabrina, biasa dipanggil Naila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik menarik, yaitu etika berkomentar di media sosial. Mengapa ini penting? Karena dengan memahami etika, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih positif. Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, terutama bagi Gen Z dan milenial. Dalam hitungan detik, komentar kita dapat tersebar luas. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah komentar kita mencerminkan etika dan nilai luhur? Sebagai generasi digital, kita punya tanggung jawab untuk menjaga ruang media sosial agar tetap positif dan bermartabat. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, terutama melalui media sosial. Namun, di balik pesatnya perkembangan teknologi, muncul tantangan besar terkait etika dalam berkomunikasi di dunia maya. Laporan Digital Civility Index atau DCI yang dirilis oleh Microsoft tahun 2020 menempatkan Indonesia di urutan ke-29 dari 32 negara dalam hal kesopanan daring, menjadikannya yang terendah di Asia Tenggara. Indeks ini didasarkan pada survei terhadap 16.000 responden dari 32 negara. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial. Mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat untuk kita semua. Dalam mewujudkan etika bermedia sosial, kita perlu memerhatikan beberapa hal, seperti pentingnya menggunakan bahasa yang baik dan santun sebagai cerminan karakter diri, peran strategis generasi muda dalam menjaga etika digital untuk menciptakan lingkungan daring yang positif, serta upaya bersama melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran individu guna menciptakan ruang digital yang lebih baik. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menyinggung tentang bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi manusia yang memiliki peran penting dalam membentuk interaksi sosial yang sehat. Di media sosial, bahasa menjadi sarana untuk menyampaikan opini, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Sayangnya, di era digital ini, bahasa sering disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan provokasi. Padahal, penggunaan bahasa yang baik dan santun mencerminkan karakter bangsa. Setiap kata yang kita ucapkan atau tulisan di media sosial memiliki dampak yang besar, baik terhadap individu maupun bangsa Indonesia. Ketika kita menggunakan bahasa yang sopan dan santun, kita mencerminkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang menghargai etika dan nilai-nilai moral. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang kasar dapat merusak citra kita di mata dunia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam memilih kata sebelum berkomentar di media sosial. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan damai. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga etika di dunia maya. Media sosial adalah platform yang sangat kuat untuk menyebarkan hal positif maupun negatif. Generasi muda harus menjadi penggerak dalam menciptakan digital yang positif. Dengan menjaga etika berkomunikasi, kita dapat berkontribusi pada pembentukan ruang digital yang lebih damai, sekaligus membangun citra positif bangsa Indonesia di mata dunia. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan media sosial untuk berbagi informasi yang bermanfaat, memotivasi orang lain, atau menyebarkan cerita inspiratif. Maka dari itu, mari kita bangun komunitas yang saling mendukung dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebagai bentuk upaya untuk mengatasi masalah etika di media sosial, diperlukannya keterlibatan individu, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan dalam UU ITE untuk menindak pelanggaran di dunia maya. Dalam aturan ini, diatur berbagai sanksi untuk pelanggaran di dunia maya, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Namun,
Penerapan hukum saja tidak cukup untuk menjaga etika bermedia sosial. Kita juga perlu menerapkan prinsip-prinsip kesopanan, seperti menggunakan bahasa yang baik, menghindari konten sara, dan memeriksa fakta sebelum menyebarkan informasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi semua orang. Hadirin yang saya hormati, kita harus menyadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan di media sosial memiliki dampak yang besar, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Dengan menjaga etika dalam berkomentar, kita tidak hanya menciptakan ruang digital yang harmonis, tetapi juga membangun citra positif bangsa Indonesia di mata dunia. Mari kita ingat kembali poin-poin yang telah kita bahas tadi. Dimulai dari bahasa mencerminkan karakter bangsa dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang positif. Dan yang terakhir, upaya bersama baik melalui hukum maupun prinsip kesopanan diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk berpikir sebelum berkomentar. Setiap kata yang kita tuliskan di media sosial memiliki konsekuensi. Dengan menjaga etika, dapat menciptakan keharmonisan di dunia maya dan penuh penghormatan. Mari jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.